Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di-skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat datang di Beloved Kids Online Service 24 April 2022. Apa kabar ya adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis. Yes. Sebelum kita mulai ibadah, kakak yakin pasti adik-adik udah pada gak sabar untuk tahu siapa 3 adik-adik yang dapat nilai tertinggi di minggu ini. Ini dia. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih boleh beribadah. Walaupun masih secara online, tapi kami percaya tidak mengurangi sukacita setiap adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Berkati Tuhan setiap adik-adik agar apapun yang mereka gunakan, setiap alat yang mereka gunakan, internet yang mereka gunakan, Tuhan yang berkati. Kami tolak setiap gangguan. Tuhan yang berkati setiap adik-adik agar selesai ibadah hari ini adik-adik mendapatkan sukacita yang baru, mendapatkan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami serahkan ibadah Beloved Kids hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap memuji dan menyembah nama-Mu. Yang sama-sama siap beribadah katakan, amin. Selamat beribadah adik-adik. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri. Karena Tuhan Yesus kekuatan setiap kita. Amin. Sambil tepuk tangan ya. Tuhanlah kekuatan dan masmuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi bagi setiap kita. Sama-sama lebih semangat lagi akan pujian ini. Dari awal katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama lambaikan tangan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak
tak pergi dan katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama adik-adik beri tepuk tangan yang dahsyat, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan katakan sekali lagi, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Sekarang kita mau menyatakan bahwa kasih Yesus lebih indah, lebih dalam, dan lebih tinggi dari apapun. Yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama angkat pujian ini ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, sekarang Kak Siska mau dengar suara adik-adik yang perempuan aja. Kita nyanyi, tapi temponya lebih lambat ya. Jadi dengerin musiknya baik-baik. Siap semua? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi apa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, mana suaranya? Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tepuk tangan untuk yang perempuan. Sekarang kita tes buat adik-adik yang cowok-cowok aja. Nyanyinya tapi harus lebih semangat dan lebih cepat. Siap-siap ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Mana suaranya? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya.
adik-adik, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita menyembah, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita berlipat tangan, tutup mata, kita boleh satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik buat hidup kami. Kami bersyukur atas pertolongan anugerah Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami menyembah, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Ini syukur kami ya Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk lebih sungguh lagi, angkat tangan adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk lebih sungguh lagi adik-adik, sama-sama kita boleh angkat pujian ini. Katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oh, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Hosana. Mari adik-adik sama-sama kita boleh angkat tangan kita. Kita sembah nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami sembah
Oh, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Engkau baik, Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik terus menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Karena Dia adalah Allah yang baik. Dia Bapa yang sungguh baik. Adik-adik, naikkan permintaan adik-adik hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Lebih sungguh lagi memuji nama Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan, Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sama-sama katakan, Kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yuk adik-adik, sama-sama kita boleh kembali satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau tahu apa isi hati Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Shalom adik-adik Beloved Kids, apa kabarnya? Pastinya luar biasa, fantastis, yes, 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 haleluya, puji Tuhan. Hari ini Kak Januar sangat bersuka cita karena kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah Beloved Kids, ibadah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada bulan ini yaitu kematian dan kebangkitan Kristus memberi hidup.
Nah, subtema yang kita mau pelajari pada minggu ini yaitu adalah Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Ya, yuk sama-sama kita mau dengar firman Tuhan, kita mau baca dan kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang 14 ayat yang ke-9. Roma 14 ayat yang ke-9. Yuk, kita baca sama-sama. Yang sudah dapat kita baca sama-sama ya. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sebab untuk itulah Kristus telah bangkit dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri secara berulang-ulang selama 40 hari. Ya, kita dapat mengetahuinya dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Di sana dicatat selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga, tetapi masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya, ya, dengan apa? Mengajarkan tentang kerajaan sorga sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kurang lebih 10 kali kepada murid-muridnya, lalu kepada para pengikutnya, baik secara individu atau per orang, atau juga secara kelompok. Ya, nah adik-adik tahu tidak, salah satu tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri adalah selain untuk menunjukkan bahwa ia telah bangkit, ya, Tuhan Yesus juga menguatkan murid-muridnya yang tidak lama lagi akan Tuhan Yesus tinggalkan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ya. Nah, puji Tuhan, hari ini kita masih ada di minggu di mana Tuhan Yesus sedang menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan Kak Januar juga berdoa supaya kuasa Yesus di mana menampakkan diri itu juga ada dalam kehidupan setiap kita semua, agar kita bisa menerima kuasanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau merenungkan ada 2 hal, ya, tentang Yesus, kisah di mana Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Ya, kita mau buka Alkitab kita, yaitu dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 dan 2. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 dan 2, ya. Yuk kita baca kembali sama-sama dengan suara yang keras agar kita diberkati, ya. Baca firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, murid-muridnya hilang pengharapan, ya. Murid-muridnya jadi bimbang, ya, dan kecewa kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka kecewa karena Tuhan Yesus mati, ya. Lalu murid-muridnya tidak pernah bisa bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Maka mereka menjadi kecewa, ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya, maka murid-muridnya mendapatkan semangat yang baru, ya. Dia bersukacita, dia punya sukacita yang baru. Sebab kenapa? Ternyata Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus benar-benar menyatakan, membuktikan kuasanya dan perkataannya bahwa dia sungguh hidup. Dia bangkit, dia menang atas maut, atas kematian, ya. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik perhatikan, lihat yang pertama, di situ ada kata di pantai Danau Tiberias, ya. Puji Tuhan. Perhatikan adik-adik, di sana ada kata Tiberias, ya. Apa itu Tiberias? Ada yang tahu? Ayo kita semuanya bergereja di gereja Tiberias. Sekarang Kak Januar mau tanya, apa itu Tiberias? Puji Tuhan. Ada yang tahu? Tiberias disebut dengan Danau Galilea, ya. Nah, Tiberias mempunyai arti yaitu apa? Mempelai Kristus. Wah, puji Tuhan. Jadi Tiberias artinya itu mempelai
mempelai Kristus ya. Nah, Tiberias berbicara tentang good vision ya, berbicara tentang pengharapan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, di Danau Tiberias Tuhan Yesus pertama kali melakukan mujizatnya ya, dengan dalam pesta perkawinan di Kana. Ya, adik-adik pasti tahu kan peristiwa pesta perkawinan di Kana ya, di mana Tuhan Yesus merubah apa? Merubah air menjadi anggur. Ya betul, puji Tuhan. Itu mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, kita bersyukur kita semua ada di gereja Tiberias Indonesia. Amin. Di mana Opa Pariaji dan Oma Darniati Pariaji ya kan diperintahkan Tuhan Yesus untuk membangun gereja yang besar, gereja yang penuh kuasa di akhir zaman ini. Nah, maka hari ini adik-adik, hidup kita pasti mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Adik-adik, kita ada di gereja Tiberias, maka hidup adik-adik pasti diberkati. Ya, hidup adik-adik pasti apa? Sehat sempurna. Akan apa? Diangkat naik menjadi generasi minyak dan anggur yang firman Tuhan katakan tidak akan dirusakkan. Yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri untuk memberikan apa? Mujizatnya. Puji nama Tuhan ya. Nah, itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk di poin yang kedua ya. Poin yang kedua yaitu apa? Tuhan Yesus menampakkan diri untuk memberikan jaminan kepastian. Kita baca kembali firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Yuk kita baca kembali sama-sama. Yohanes 21 ayat 4 sampai ke 6 ya. Kita baca yuk 1, 2, 3. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Wah, puji Tuhan. Adik-adik, murid-murid tidak menangkap apa-apa. Sekalipun mereka bertekun dan bekerja keras sepanjang malam. Untuk apa? Untuk menjalai ikan. Tetapi di ayat yang ke-6, Tuhan Yesus memberikan penawaran. Ada jaminan kepastian. Untuk apa? Untuk menebarkan jala. Tuhan Yesus berikan kepastian yang luar biasa. Tebarkanlah jalamu. Tuhan Yesus katakan demikian ya. Di sebelah apa tadi katanya firman Tuhan? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh ya. Dalam cerita ini Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan akhirnya murid-murid mendapat ikan dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Puji Tuhan. Karena apa? Tidak dapat menariknya lagi karena ikannya terlalu banyak yang mereka dapat. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak berapa jumlah ikan yang ditangkap oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu? Halo, ada yang tahu? Puji Tuhan. Ada ya? Berapa? Yaitu 153 ekor ikan. Ya, berapa? 153 ekor ikan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, jumlah ikan yang dijala itu ada 153 ekor. Dengan pengertian begitu, ada artinya ya. Ada artinya demikian. Yang pertama itu angka 1 sama dengan angka ilahi. Wah, puji Tuhan ya. Lalu angka 5 itu angka anugerah ya. Lalu angka yang ketiga artinya adalah angka Tritunggal Allah ya. Lalu angka 50 berbicara mengenai angka kuasa. Jadi angka 153 diterjemahkan dalam angka dan huruf Ibrani itu ternyata mempunyai arti. Artinya apa? Artinya yaitu Ani Elohim atau I am God. Yaitu artinya aku adalah Tuhan. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menebarkan jala di sebelah kanan, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, bahwa dia sanggup memberikan apa? Mukjizat. Tuhan Yesus sanggup memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan, ya. Maka Tuhan Yesuslah yang sanggup memberikan apa yang saudara dan adik-adik kita semuanya perlukan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik,
Di dalam Tuhan Yesus ada apa? Ada jaminan. Jaminan apa yang pertama? Jaminan keselamatan. Ada apa lagi? Jaminan kuasa dan mujizatnya, ya. Puji Tuhan, jaminan kesembuhan dan jaminan lain sebagainya. Maka hari ini adik-adik kita bersyukur, ya. Pertama kita ada di gereja Tiberias, terus kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit, dan dia sedang menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Juga Kak Januar percaya kuasanya juga hari ini sama untuk setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, perlu kita ingat kalau Tuhan Yesus sudah memberikan adik-adik jaminan, maka adik-adik harus hidup baik. Ingat seperti Opa Pariaji, ya, selalu mengajak kita, mari kita berjuang hidup baik, berjuang hidup benar, suci berkata, suci berpikir, dan suci dalam perbuatan. Puji Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan tidak Kak Januar panjangkan kembali. Kak Januar percaya boleh memberkati setiap kita yang mendengarkannya. Amin. Puji Tuhan, ya. Tutup Alkitab kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, sekaligus kita mau berdoa juga untuk persembahan yang akan kita beri untuk pekerjaan Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, tutup matamu, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kuasa kebangkitan Tuhan itu boleh ada dalam hidup kami. Kami memperoleh hidup, kami memperoleh jaminan, kepastian, kami punya kuasa, kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkati adik-adik Beloved Kids semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Maka Tuhan Yesus hamba doa berkati masa depan mereka, diberkati studi sekolah mereka, diberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus yang buat berhasil, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka juga sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap pekerjaan, ya, mama papa kami, pekerjaan apa yang mereka dikerjakan, mereka usaha mereka, bisnis mereka, karir mereka, semuanya diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Maka juga diberkati proyek tender bisnis mereka, diberkati keluar masuk mereka, dijaga malaikat. Kami bersama keluarga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan yang akan diberikan dalam bentuk transfer. Tuhan sucikan, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang diberi tidak pernah sia-sia. Mereka menabur di tempat yang benar, mereka menabur di tempat yang baik. Maka Tuhan, kami percaya kami akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka berkati setiap tangan-tangan yang memberi sebentar. Apa doa berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Wah, kita udah dengar firman Tuhan. Siapa adik-adik yang diberkati melalui kebenaran firman tadi? Angkat tangannya. Sama kakak juga. Oke, sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Adik-adik bisa transfer ke 3 nomor rekening yang ada di sini atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lupa dikasih notes persembahan Beloved Kids atau persembahan skala minggu. Selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
kita masih akan tetap melanjutkan bacaan kita di tahun ini. Dan kita udah masuk bulan April. Siapa adik-adik yang selalu baca ayat Alkitab dan mengikuti kreativitas dari Beloved Kids? Hebat! Kalau adik-adik sering baca ayat Alkitabnya, pasti adik-adik bisa jawab pertanyaan ini. Ini dia. Nah, gampang banget kan adik-adik? Kalau adik-adik baca, pasti adik-adik bisa langsung tahu jawabannya. Jangan lupa untuk bikin video atau langsung aja bikin dalam bentuk tulisan, difoto, dan diupload di Instagram feed, lalu tag ke @beloved.kids. Sekarang kakak mau kasih tahu 7 pasal yang harus adik-adik baca di minggu ini. Ini dia. Itu dia 7 pasalnya. Selamat membaca Alkitab ya adik-adik. Hai adik-adik, apa kabar? Sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Roma pasal 14 ayat 9. Bunyinya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Roma pasal 14 ayat 8. Bunyinya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Masih ada lagi ya, bagi adik-adik yang belum bersekolah tapi sudah lancar berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman Tuhan. Nanti adik-adik tinggal mengikuti setiap kata-kata firman yang diucapkan oleh papa atau mama. Firman yang diperkatakan dari kitab Lukas pasal 24 ayat 53. Bunyinya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal, sudah bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video ya, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, terus semangat ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman. Karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan setiap minggunya, sehingga adik-adik bisa jadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah Beloved Kids pada pagi hari ini, kembali sama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa syafaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah Beloved Kids pada pagi hari ini. Kami sangat bersuka cita, kami boleh memuji, kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, maka juga Tuhan Yesus yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, maka yang pertama, kami berdoa buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan berkati di mana Tuhan Yesus di masa-masa hari-hari ini Tuhan, di mana Tuhan Yesus masa pandemi, Tuhan berkati supaya gereja kami boleh tetap jadi berkat. Gereja kami boleh memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan Gereja Tiberias Indonesia. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dimateraikan jadi warga surga. Maka berkati kepala sidang yang kami kasihi, yaitu Opa Pariyaji, Oma Darniati Pariyaji. Berkati ya Tuhan Yesus, berikan umur yang panjang, diberikan damai sejahtera, sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bersama keluarga besar dalam berkat Tuhan. Maka juga Tuhan kami berdoa itu buat Kak Aristo Pariyaji diberkati bersama keluarga, pelayanan semua dalam berkat Tuhan. Kak Argo Pariyaji diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, dan kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintahan yang ada. Berikan roh takut akan Tuhan, hikmat Allah menyertai mereka semua. Tuhan kami rindu lewat pelayanan Gereja Tiberias
Rias, di mana ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan Yesus boleh jadi berkat, menjangkau jiwa-jiwa, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya gereja kami penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Maka juga Tuhan, kami berdoa yaitu buat orang tua kami, kedua orang tua kami, pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Ada kasih mesra, ada kasih mula-mula, ada hidup rukun, maka ada berkat dalam rumah tangga yang mereka jalani. Tuhan berkati supaya Tuhan adik kami, kakak kami, koko kami, cici kami, semuanya diberkati. Diberkati studi sekolah, adik-adik Beloved Kids semua pintar, pandai, cerdas, masa depannya diberkati. Bahkan seperti doa dari Opa Paryaji, kami semua bisa dapat beasiswa dalam luar negeri, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka juga berkati kakak-kakak yang sudah melayani di ibadah Beloved Kids pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati apa yang mereka kerjakan, semuanya dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa buat leader daripada Beloved Kids, yaitu Kak Jeffrey Adolfane, diberkati bersama keluarga dalam berkat Tuhan, pelayanannya diberkati, diurapi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah Tuhan Yesus kami boleh semakin hari semakin rindu dan kami semakin mengasihi Tuhan, lebih giat lagi beribadah di ibadah Beloved Kids, dan kami boleh mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan kami percaya kami juga terus diberkati, diurapi, sebab kami adalah generasi minyak dan anggur yang tidak akan dirusakkan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan berpisah dan kami akan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari adik-adik sekalian, angkat kedua tanganmu, aminkan setiap doa berkat yang kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus boleh memberkati hidup kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali jemput kita di awan-awan yang permai masuk dalam kerajaan surga, seperjaman kudus, pesta di surga kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman dan percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik Beloved Kids. Sampai jumpa kembali. Bye. Shalom. Terima kasih untuk setiap adik-adik yang sudah ikut ibadah online service hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih akan terus beribadah secara online melalui YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar adik-adik tahu kalau misalnya Beloved Kids upload video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Jangan lupa juga ada Instagram @beloved.kids yang harus adik-adik follow supaya tahu informasi terupdate tentang Beloved Kids. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids.